Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta kawan-kawan kami yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Lord Winner akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam lomba karya tulis ilmiah yang merupakan aplikasi mobile berjudul Popit. Perkenalkan, nama saya Rasyidin Permana Putra, NIM 192410101061. Perkenalkan, nama saya Mustika Binar Bestari, NIM 192410101131. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadatul Haya, NIM 192410101140. COVID-19 atau yang sering disebut coronavirus adalah virus yang menyerang pada saluran pernafasan manusia, dimulai dari gejala flu, batuk, pilek, hingga penyakit pernapasan akut, bahkan kematian. Pertama kalinya, Cina melaporkan adanya virus ini pada tanggal 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 ini, kantor WHO yang berada di Cina menerima pemberitahuan bahwa adanya sejenis penyakit pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernafasan akut ini menyerang paru-paru. Terdeteksi di Pasar Wuhan yang berada di Provinsi Hubei, Cina. Dari kasus lokal, COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dengan cara penularan kasus impor antar wilayah luar atau transmisi lokal antar penduduk, dan penyakit ini sudah menyebar lebih dari 200 negara termasuk negara Indonesia. COVID-19 tentunya berdampak besar pada beberapa aspek. Contohnya seperti 1. Kesehatan. Pada dasarnya, COVID-19 menyerang kesehatan manusia. Ketika manusia terinfeksi, maka manusia akan menunjukkan gejala seperti flu, batuk, pilek, demam, sesak nafas, hingga kematian. Yang kedua adalah perekonomian. Karena COVID-19, perekonomian dunia menurun, termasuk Indonesia. Banyak pekerja yang di-PHK, sehingga pengangguran menjadi bertambah. Yang ketiga adalah pendidikan. Dikarenakan kebijakan pemerintah, persoalan kebijakan physical distancing yang tidak memperbolehkan berkumpulnya orang banyak di dalam satu tempat, maka pembelajaran diganti menjadi sistem daring. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah paling umum di dunia adalah kebijakan physical distancing. Selain itu, di Indonesia juga terdapat kebijakan-kebijakan lain seperti pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua adalah subsidi PLN. Yang ketiga adalah kelonggaran membayar kredit dan lain-lain. Angka penularan virus corona COVID-19 di dunia masih terus meningkat. Total jumlah kasus positif virus corona di dunia pada tanggal 5 Juni 2020 menembus angka 6,6 juta orang, sedangkan angka kematian COVID-19 mendekati 400.000 jiwa. Data yang sama menunjukkan jumlah pasien COVID-19 yang sembuh mendekati 3 juta orang. Jumlah kasus virus corona di Indonesia semakin melonjak. Angka kasus baru selama 24 jam terakhir juga tercatat lebih tinggi dari hari sebelumnya. Kasus positif sebanyak 29.521, kasus sembuh sebanyak 9.443, kasus meninggal sebanyak 1.770. Aplikasi Popit adalah aplikasi pencegahan dan penanganan COVID-19. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan menangani masyarakat yang terdampak COVID-19. 3 cara penggunaan aplikasi Popit. Pertama, kalian harus sign up atau sign in ke dalam aplikasi. Kedua, kalian harus mengaktifkan GPS. Ketiga, kalian sudah masuk ke dalam menu home dan aplikasi bisa digunakan. Semoga cara ini bisa membantu Anda dalam menggunakan aplikasi Popit. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai fitur-fitur aplikasi dari Popit.
Yang pertama, di situ ada tampilan home. Dalam tampilan home ini adalah tampilan yang pertama kali keluar setelah user login ke dalam aplikasi. Di sini ditampilkan peta, yang mana peta itu adalah kawasan di sekitar user berada. Radiusnya adalah kecamatan. Mulai dari tampilan home sini juga, user dapat mengakses fitur-fitur aplikasi Popit. Lalu yang kedua adalah surrounding check. Dalam tampilan fitur surrounding check, tampilan ini menampilkan peta, lalu kotak pencarian dan nama tempat, serta kondisi dan tutup pukul berapa tempat tersebut. Jadi user dapat mencari suatu tempat yang ingin dia kunjungi, lalu aplikasi akan menampilkan data apakah tempat itu sedang ramai atau sedang sepi. Lalu aplikasi juga menampilkan jam tutup dari tempat itu jam berapa. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin pergi ke Jember Roxy, lalu dia pergi karena urgent untuk membeli kebutuhan pokok misalnya. Dia cek dulu apakah tempat ini ramai, apakah sedang ramai. Saat tempat itu tidak ramai, maka user bisa langsung pergi. Tapi jika kondisinya menunjukkan bahwa ramai, user mungkin bisa pergi pada saat akhir-akhir jam tutup toko tersebut. Data dari ramai atau tidak ramainya kami ambil dari Google yang cukup akurat menurut kami. Selanjutnya ada location timeline. Location timeline di sini adalah fitur yang menampilkan riwayat perjalanan user selama 14 hari. Yang ditampilkan adalah kotanya, seperti bisa kalian lihat semuanya. Di sini Sabtu 18 Mei, Jumat 15 Mei, dan seterusnya. Tampilannya dari atas ke bawah, jadi turun ya. Di situ, jadi kalau ada pasien yang mengeluh tentang adanya gejala COVID, tenaga medis atau orang-orang yang berkepentingan lain bisa melihat dari aplikasi ini user dari mana saja 14 hari ini. Apakah user pernah mengunjungi daerah-daerah yang mana daerah tersebut terdampak COVID-19. Lalu yang keempat ada environment status. Di sini ditampilkan peta dalam kecamatan user tersebut. Lalu ada jumlah positif penderita COVID, jumlah PDP, dan jumlah ODP. Dari angka yang ditampilkan tersebut, user dapat mengira-ngira apakah dia aman atau tidak keluar dari rumah, apakah situasi yang ada di sekitarnya itu sedang aman atau tidak. Lalu yang kelima adalah rapid test booking. Rapid test booking ini menampilkan penyedia layanan rapid test. Saat ini banyak sekali penyedia layanan rapid test, baik itu pihak swasta maupun rumah sakit pemerintahan. Dalam fitur ini ditampilkan siapa penyedianya, lalu di daerah mana, dan harganya. User bisa langsung klik daftar dan mengisi beberapa formulir, lalu saat dia sampai di fasilitas kesehatan tersebut, dia tinggal melakukan rapid test. Jadi tidak perlu ada antrian ataupun pembayaran dengan cash, yang mana hal tersebut itu rawan penularan virus corona. Lalu ada juga fitur self-detection. Self-detection ini, user akan disajikan beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan itu, user akan diminta untuk menjawab ya atau tidak. Dari sini, kita dapat mengetahui kondisi user, apakah dia berpotensi untuk menderita COVID atau tidak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.